Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi, Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi. Sudah di halaman 74 berkaitan dengan hadis yang ke-9 masih di poin ke-16. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 16. Jaza'u man faraqal jamaah. Jaza'u man faraqal jamaah. Ini adalah balasan bagi orang yang meninggalkan ya akan jamaah, jamaah kaum muslimin. Wasababul firqati wal ikhtilafi, dan poin ke-16 yaitu membahas tentang sebab-sebab perpisahan, perpecahan dan sebab perselisihan. Laqad syaddadal islamun nakira ala dzalika alladhi yashukku 'asal muslimin. Laqad syaddada, sungguh mengecam oleh Islam, syaddada tasdid, menguatkan, sungguh mengerasi oleh Islam akan keingkarannya. Mana cara memaknai? Waqad syaddada, sungguh sangat menguatkan oleh Islam akan keingkaran. Ala zalikal ladzi, di atas demikian si alladzi, demikian orang, ya syukku, yang membelah ia asal muslimin, akan tongkat kaum muslimin, maknanya akan persatuan. Asa itu lambang dari persatuan, akan persatuan kaum muslimin. Maknanya Islam itu sangat mengecam, sangat ingkar sekali terhadap orang yang pengen merusak persatuan kaum muslimin. Wa yatasabbabu fi ikhtilafihim wa iftirakihim, sangat ingkar kepada alladzi yatasabbabu atau daya syuku, kepada orang yang menjadi sebab ya fi ikhtilafihim, dalam perselisihan mereka orang Islam dan dalam perpecahan mereka. Faja'ala lahu 'uqubatal qatli fid dunya wal hariqi fi jahannam yaumal qiyamah, dan menjadikan ianya Islam lahu untuknya, untuk orang yang merusak persatuan, menjadikan ianya Islam untuknya orang yang merusak persatuan, uqubatal qatli, akan hukuman bunuh di dunia. Jadi orang yang merusak persatuan, semacam memberontak gitu, hukumannya dibunuh, diperangi. Wal hariq, uqubatal qatli wal hariqi, ya, menjadikan ianya Islam baginya orang akan hukuman bunuh di dunia dan hukuman dibakar, hukuman terbakar fi jahannam, di dalam jahannam pada hari kiamat. Dalilnya, dalil bahwa orang yang menentang Rasul, merusak persatuan, hukumnya diperangi di dunia, neraka di akhirat. Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang ia akan Rasul, min ba'di ma, sesudah ma, yang nyata baginya siman, oleh petunjuk. Lahu, kembali ke ma. Barang siapa yang menentang ia akan Rasul dari sesudah ma, yang nyata bagi dia oleh petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti ia akan bukan jalan kaum yang beriman, walihi ma tawalla, saya kami palingkan akan dia ke ma, yang berpaling ia. Kami biarkan dia lakukan apa yang Anda lakukan, tapi ada hukumannya. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan akan dia ke dalam jahannam pada hari kiamat. Wasaat masira, dan seburuk-buruk jahannam itu tempat kembali. Wasaat, dan buruk ianya jahannam, nisbah tempat kembali. Jadi kurang itu artinya. Ini kitab apa namanya? Ya, kitab nasihat gitu. Ini kita maknai secara umum aja, saya juga kurang paham. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man kharaja minat ta'ah, barang siapa yang keluar ia dari ketaatan." Ini taat kepada penguasa, penguasa yang soleh mestinya, yang adil. Barang siapa yang keluar ia dari ketaatan, ketaatan kepada penguasa. Wa farakal jama'ata, dan meninggalkan ia akan jamaah kaum muslimin. Wa mata, dan mati, maka mati ia, mata maitatan jahiliyah, mati ia adalah akan sebagai mati yang jahiliyah, mati jahiliyah, mati kafir. Hmm.
Rawahu Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Waqala dan Nabi bersabda, man atakum. Barang siapa yang datang ya kepadamu. Wa amrukum jami'un ala rajulin wahid. Padahal bermula urusan kamu itu satu di atas satu laki-laki. Siapa orang yang datang kepadamu sementara kamu itu bersatu di bawah kepemimpinan seseorang. Memang nggak dijelaskan di sini orangnya soleh apa enggak kan? Penting kaum muslimin di bawah satu pemerintahan dalam keadaan bersatu. Kemudian ada orang yang datang pengen merusak persatuan itu, pengen memprovokasi untuk melawan penguasa. Ini yuridu ayyashukka asakum. Yuridu berkaitan dengan man. Barang siapa yang datang ia kepadamu padahal urusan kamu itu bersatu atas satu laki-laki. Yuridu yang menginginkan ia nyasiman ayyashukka asakum bahwa merusak ia akan persatuan kamu. Au yufarriqa jama'atakum atau menginginkan ia bahwa mencerai-beraikan ia akan jamaah kalian. Faktulu maka perangi olehmu akan dia, bunuh dia, perangi dia. Itu dianggap pengacau perusak. Eh, 17 at-tamassuk bi syar'illahi ta'ala tariqul wahdah. Poin ke-17 berpegang dengan syariat Allah itu merupakan tariqul wahdah, jalan persatuan. Kalau kita pengen bersatu, nggak bercerai-berai, nggak berkelompok-kelompok, semuanya harus berpegang dengan syariat. Inna Allah tabaraka wa ta'ala syara'a lana fi kitabih asasa kulli khairin tahtaju ilaihi al-bashariyatu fi hayatiha. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu syara'a lana, mensyariatkan ianya Allah bagi kita fi kitabihi dalam kitabnya Allah. Asasa kita baca apa? Ususa, ususa kulli khair, usus kayaknya. Kayaknya ini jamak taksir. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu mensyariatkan ia bagi kita dalam kitabnya Allah ususa kulli khair. Akan dasar-dasar dari tiap kebaikan. Tiap kebaikan tahtaju ilaihil basyariyah yang memerlukan kepadanya kebaikan oleh manusia fi hayatihi dalam hidupnya. Artinya setiap kebaikan yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani hidupnya agar hidupnya baik, normal, sehat, berada di jalan lurus sudah ada dasarnya dalam agama Islam. Ya, dalam kitab, dalam Quran sudah ada. Coba dalam Quran kadang mujmal, perlu ada tafsirnya. Yang menafsirkannya, yang menjelaskannya Rasulullah. Wa bayyana lana rasuluhul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ajmala fi, dan menjelaskan bagi kita oleh Rasulnya Allah yang Mustafa, Rasul alaihi salam akan ma ujmila juga oleh ma ujmila fi ma yang diijmalkan akan ianya ma dalamnya Quran. Artinya dasar-dasar syariat semuanya sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang mujmal-mujmalnya, yang masih umum, diperjelas oleh Sayyiduna Rasulullah. Dengan apa Nabi menjelaskannya? Bima muta'ala kepada bayana. Menjelaskan bagi kita oleh Rasul dengan apa? Bima alhamahullahu tabaraka wa ta'ala. Dengan ma. Yang mengilhamkan akannya Nabi. Akannya ma tentunya kan. Dengan ma yang mengilhamkan akannya ma. Boleh juga. Dengan ma yang mengilhamkan akan nyama, mengilhamkan akan nyama kepada Nabi Allah oleh Allah tabaraka wa taala min sunnatin mutahharatin, dari sunnah yang suci. Artinya sesuatu yang masih mujmal, masih umum dalam Quran dijelaskan oleh Nabi. Nabi menjelaskan dengan ilham dari Allah. Bahkan ada yang menyatakan wahyu, hadis juga wahyu katanya, wahyu Allah. Cuma lafaz dari Nabi. Tapi di sini Nabi menjelaskan dengan ilham dari Allah. Ilham itu berupa sunnah yang suci. Fahasibal ummata kai tuhaqqikal wahdata wa tuhakkimat tarabuta wa tamasuka fima bainaha an tarji'a ila kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Fahasibal ummata, maka cukup akan umat. Fahasiba fi'il madhi, ummata maf'ul, fa'ilnya antarji'a ini. Fa'ilnya antarji'a. Maka cukup kepada umat oleh bahwa kembali ia kepada kitab Allah. Kita artikan dulu. Fahasibal ummah, maka cukup kepada umat oleh bahwa kembali ianya umat kepada kitab Allah tabaraka wa taala wa sunnati rasulihi, dan kepada sunnah rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cukup kembali kepada Quran dan sunnah saja? Nah, tentunya kepada pemahaman para ulama juga kan.
Kaitu hakikal wahdah, agar mewujudkan ianya umat akan persatuan. Nah, ini mu'taradah namanya. Agar umat bisa mewujudkan persatuan, cukup kepada umat semuanya dengan segala mazhabnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena ini dua sumber inilah yang disepakati sebagai sumber hukum Islam. Maka cukup kepada umat, kaitu hakikal wahda, agar mewujudkan ia akan persatuan, watu hakimat tarabuta, meneguhkan ia akan ikatan, watama suka dan saling berpegangan, fima bainaha, pada ma yang ada di antaranya umat, oleh apa cukup? Antarja, oleh bahwa kembali ianya umat ila kitabillah, kepada kitab Allah tabaraka wa ta'ala wa sunnati rasulihi, dan kepada sunnah rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, mumtasilatan kita hal kepada ummah atau hal kepada fa'il tarji'ah, kembali ianya ummah, hal keadaan ummah ketika umat itu kembali kepada Quran dan sunnah, mumtasilatan, hal keadaan ummah itu yang melaksanakan, menjunjung tinggi. Bidzalik, dengan demikian kembalinya kepada kitab Allah dan sunnah, qaulullah, akan firman Allah azza wa jalla. Jadi ketika kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, sebenarnya nah, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraq. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Tali Allah maknanya Quran. Berpeganglah kamu sekalian dengan tali Allah, hal kalian kamu sekalian, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Ya. Zakiratan litilkan ni'mati allati an'ama biha 'alaiha bihadzal islam alladzi bi fadlihi wahdahu kana tilafuha wa kanat wahdatuha wa 'izzatuha wa rif'atuha. Ini aneh kita ini panjang-panjang ibaratnya. Nah, hal keadaan. Masih hal ini hal lagi. Hal keadaan umat itu yang mengingatkan ia ketika kita kembali kepada Quran dan Sunnah, mengingatkan apa? Mengingatkan litilkan nikmat, bagi itu nikmat allati an'ama biha, yang telah memberi nikmat ianya Allah dengannya nikmat di atasnya umat, alaiha, di atasnya umat. Hal keadaan umat yang mengingat ia bagi demikian nikmat yang un'ima juga boleh, nikmat yang telah diberikan dengannya nikmat kepadanya umat, dengan ini Islam alladzi bifadlihi, Islam yang dengan bifadlihi, maksudnya kembali kepada Allah. Allah. Nah, zakiratan, hal keadaan umat itu yang mengingat bagi demikian nikmat alati an'ama, yang memberi nikmat yaitu Allah dengannya nikmat kepada ini umat, nikmat dengan ini Islam alladzi bifadlihi, yang dengan karunia-Nya Allah saja. Nah, ya. Dengan ini Islam alladzi, yang dengan karunia-Nya Allah saja, wahdah, kana tilapuha, adalah persatuannya umat. Wa kanat wahdatuha, adalah iktilah, ini adalah kedamaiannya umat dan adalah persatuannya umat, izzatuha, kemuliaannya umat, warifatuha, dan ketinggiannya umat. Ya, jadi begini nih. Jadi kana tilabuha, kana isimnya itilaf. Nah, jadi bifadlihi wahdah, ini khabar kana muqaddam. Kemudian kana tilabuha bifadlihi wahdah, semuanya jadi silat alladzi. Begitu kita maknai. Nah, rumit dikit. Hal keadaan umat yang mengingat bagi nikmat yang telah memberikan nikmat ianya Allah dengannya nikmat kepada ini umat, dengan ini Islam yang adalah kedamaiannya umat itu dengan karunia-Nya Allah saja. Apa karunia Allah? Berupa Islam. Nah, atau fadlihi, kembali ke Islam juga boleh. Dalam keadaan mengingat bagi demikian nikmat yang memberi nikmat ya Allah dengannya nikmat di atasnya umat, dengan ini Islam alladzi, yang dengan kelebihannya Islam. Dan dengan sebab Islam itu jadilah kedamaiannya umat. Tadinya semacam di Madinah itu antara Khazraj dan Aus saling berselisih. Begitu Nabi datang membawa Islam dengan fadl Islam, tentunya Islam itu karunia Allah kan, mereka jadi bersatu. Jadi ketika umat Islam semuanya kembali kepada Al-Quran, mengingat bahwa nikmat Allah berupa Islam, itulah satu-satunya penyebab, itu nikmat besar yang menyebabkan kita jadi bersatu di bawah keislaman. Mudah-mudahan begitu. Ini ayatnya.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat olehmu akan nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'daan, ketika adalah kamu dulu itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka mendamaikan ya Allah di antara hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan sebab nikmatnya Allah. Nikmat Allah yaitu Islam tadi kan? Maka jadilah kamu dengan nikmatnya Allah itu menjadi bersaudara. Wa bihidayatihi kanat najatuha wa salamatuha. Dan dengan sebab petunjuknya Islam. Jadi ketika kita menyebut petunjuk Islam, adanya petunjuk Allah. Ya. Dan dengan sebab petunjuknya Islam adalah keselamatannya ummah, najat keselamatan, salamatuha juga keselamatan. Ya ringkas, beliau nggak menjelaskan. Wa kuntum, dalilnya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Adalah kamu dulu di atas tepian jurang dari neraka. Hampir kalian semuanya dimasukkan ke neraka. Fa angkadzakum minha, maka menyelamatkan ya Allah akan kamu dari neraka. Faizan, maka ketika itu, oh faidah, bukan faizan. Faidah hiya an'amatin nadra wastajabat linida'il aqli. Maka dianya umat, apabila dianya umat an'amat, mendalami ia akan pemikirannya, wastajabat dan menerima ia linida'il aqli bagi panggilan akalnya, wastafadat dan mendapatkan faedah ia, mengambil faedah ia min tajarubil hayah dari pengalaman hidup, wal tazaman dan melazimkan ia selalu menjaga pengalaman hidup. Maknanya begini. Ketika umat ini mau tafakur sedikit, mau mendengar panggilan akalnya, mau mendapatkan faedah dari pengalaman hidup, baik pengalaman hidup masa lalu atau kapanpun ketika kita lihat dulu sebelum Nabi diutus ke Madinah orang seling berselisih dengan sebab adanya Islam mereka jadi bersatu. Ketika pengalaman itu kita bawa dalam kehidupan kita, mestinya sekarang umat Islam harus bersatu. Jangan berselisih. Bersatu di dalam satu keislaman. Nah, maka apabila dianya umat an'amatin natura mendalami ia akan pandangannya, pemikirannya. Menerima ia bagi panggilan akalnya. Wastafadat, mendapatkan faedah ia min tajarubil hayat. Dari pengalaman hidup wal tazamat dan menjaga dengan baik. Iltazamat melazimkan. Menjaga dengan baik, wam tasalat dan melaksanakan ianya umat akan pengalaman yang dia dapatkan tadi kanat lahal hidayatul marjuah, niscaya adalah baginya umat itu petunjuk yang diharapkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih, demikianlah menjelaskan oleh Allah untukmu akan ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kamu terpetunjuk. Wasbuna fi hadzal bab, dan mencukupi kita. Wahasbuna fi hadzal bab, dan bermula cukup kepada kita dalam ini bab itu qauluhu subhanah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Wa sungguh ini itu jalanku. Hal keadaan kau jalan yang lurus. Ini Islam itu jalan Allah yang lurus. Makanya mestinya kita bersatu di bawah keislaman. Tapi masalahnya kita semua sekarang ada embel-embel di bawah muslim ada. Wah, itulah dia. Ada yang nggak apa-apa sebenarnya. Memang kita harus yakin benar ya. Muslim ahli sunnah, muslim juga syiah, muslim ibadiyah, muslim mu'tazilah. Nah, semua berkelompok-kelompok. Susah untuk bersatu. Wa anna hadza sirati mustaqimah, bahwa sungguh ini itu jalanku, jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikuti olehmu akannya jalanku. Wala tattabi'us subula, janganlah engkau mengikuti akan banyak jalan. Fatafarraka bikum an sabilih, maka engkau bercerai-berai. Ya, fatafarraka bikum an sabilih, janganlah engkau mengikuti akan banyak jalan. Fatafarraka bikum, maka mencerai-beraikan ianya banyak jalan akan kalian dari jalannya Allah. Zalikum wasakum, demikian itu berpesan ianya Allah akan kamu bihi dengannya pesan. La'allakum tatakun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini baru jelas, ini kita lihat Arabnya di tafsir. Artinya jangan bercerai-berai. Ini jalanku yang lurus. Islam ini jalanku. Fattabi'u, ikuti jalanku. Cukup Islam saja. Jangan engkau mengikuti banyak jalan. Jalan-jalan yang di luar Islam. Atau jalan-jalan yang bahkan yang di dalam Islam sendiri kan yang tidak meyakinkan. Yang jalan-jalan sesat. Maka mencerai-beraikan ianya banyak jalan akan kamu dari jalannya Allah yang lurus.
Demikianlah berpesan ya Allah akan kamu dengannya pesan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Qauluhu dan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula cukup kepada kita dalam ini bab untuk mengajak semua bersatu. Pertama firman Allah, yang kedua qauluhu sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan, taraktu fikum syai'aini, aku meninggalkan pada kalian akan dua perkara lan tadillu ba'dahuma, yang kalian tidak akan sesat sesudah keduanya. Kitabullah, atau kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim. Jadi berpegang kepada sunnah Nabi, kitab Allah dan sunnah Nabi. Ada hadis satu lagi yang sahih juga, cuma ahli sunnah jarang membawanya. Karena hadis itu justru dipegangi oleh Syiah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma abada, kitab Allah wa itarata ahla baiti, ya. Kitab Allah dan keturunanku. Tentunya keturunan Nabi yang berpegang dengan sunnah Nabi juga. Ya. Lan tadillu ba'da tamassuki bihima. Artinya engkau tidak akan tersesat sesudah berpegang dengan keduanya. Berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan sunnah Nabi, selamat. Karena sunnah Nabi menjelaskan kitab Allah. 18 al-ikhtilafu fiddin, ini perselisihan dalam agama. Inna min ahamil asbabil lati tufariqul ummata. Sungguhnya sebahagian yang penting sebab. Sebab yang memecahkan ia akan umat. Waktu syattitu syamlaha, mengacaukan ia akan perkaranya umat. Mana perkara persatuan. Sungguhnya sebahagian dari yang penting-penting sebab. Sebab allati tufarriqul ummah, yang membelah ia akan umat. Tusyattitu syamlaha, mengacaukan ia akan persoalannya umat. Ayuftaha alaiha babul jadal, itu bahwa dibukakan kepadanya umat akan pintu perdebatan, perdebatan fil ilmi dalam ilmu, wal mirai dan pintu mirak juga, berdebat fitin dalam agama. Ya, jadi salah satu penyebab umat jadi berpecah, suka berdebat. Kalau perdebatan untuk mencari kebenaran, mestinya nggak apa-apa kan? Ini perdebatan-perdebatan yang menyebabkan jadi hilangnya persatuan. Perdebatannya bagaimana? Tentang asas mungkin, coba. Fatakhtalifu fil asasi, maka berselisih hanya umat pada dasar, pada akidah. Fatubaidu syukkatu, fatabu'udu, fatabu'udu syakkatu fil masalik wa subul. Maka jauhlah oleh perpecahan itu pada jalan-jalan hidup, masalik jalan hidup, suluk dalam apa namanya? Dalam menjalani hidup dalam kehidupan. Maka jauhlah oleh perpecahan dalam perjalanan hidup, wasubul, dan dalam jalan-jalan, jalan-jalan beragama maknanya. Ini mudah-mudahan, kata beliau, penyebab utama dari perpecahan umat, jadi suka berdebat ya. Berdebat, suka berdebat, kemudian terjadi perselisihan pada dasar, pada akidah. Ini saya nggak terlalu paham ya. Memang kadang kita memang harus berdebat tentang akidah untuk membela akidah yang paling kita yakini tentunya. Karena sekarang juga berselisih bukan hanya di bidang fikih. Kalau fikih lah oke lah, kita sama kan. Semua bertoleransi kalau selisih dalam fikih selama kita punya dalil. Tapi dalam akidah orang tetap harus memperjuangkan akidahnya. Hmm. Nggak paham nih saya, kita maknain aja dulu ya. Mungkin di depan paham insya Allah. Sungguhnya sebahagian yang penting penyebab-penyebab yang memecahkan, yang membelah ia akan umat, mengacaukan akan perkaranya umat, itu bahwa dibukakan kepadanya umat akan pintu perdebatan dalam ilmu dan pintu mirak. Mirak juga perdebatan dalam agama. Perselisihan. Fatakhtalifu fil asas, maka berselisih hanya umat dalam dasar. Fatab'udu syukatu, maka tambah jauhlah oleh perpecahan dalam jalan-jalan hidup. Jalan-jalan beragama, semua punya jalan masing-masing. Karena itu, najidu kitab Allah. Karena itu kita mendapati akan kitab Allah Ta'ala ya amuruna. Memerintahkan ianya kitab Allah akan kita an-nuqima syar' Allah, bahwa kita tegakkan akan syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah yang mana? Hadza syar'a. Hadza syar'a ladzi, akan ini syariat. Kita badal kepada syar' Allah. Kita Allah memerintahkan ya akan kita an-nuqima syar' Allah, bahwa kita menegakkan syariat Allah. Oke, kita tegakkan syariat Allah. Syariat yang mana? Hadza syar'a alladzi bada'a bima nazala ala Adam alaihissalam. Akan ini syariat, syariat yang bermula ya
dengan ma yang turun ia kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya syariat Allah mulai dari Nabi Adam. Waqtamala bima nadzala ala khatamil anbiya wal mursalin. Dan sempurna ianya syariat dengan ma yang turun ia kepada penutup dari para nabi dan rasul, yaitu nabi kita. Wal naltazimu fihi, dan kita melazimkan diri menjaga dengan baik ma fihi akan apapun yang ada dalamnya syariat. Wa nub'idu anhu kulla dakhil, dan kita jauhkan dari agama kulla dakhil akan setiap yang tersusupi, setiap yang masuk. Artinya umat Islam bertugas untuk menjaga syariat ini. Setiap bukan syariat yang masuk ke dalam syariat harus dihilangkan. Khurafat misalkan, bid'ah segala macam kan harus dihilangkan dari agama. Bid'ah-bid'ah yang disepakati kebid'ahannya. Walnal tazimu, kita melazimkan di akan apa? Mana melazimkan? Kita menjaga akan apa yang ada dalam agama. Wa nubaidu anhu, kita jauhkan dari agama kulla dakhil, akan setiap dakhil madkhul, setiap yang dimasuki dalam agama. Wala naltafitu ila ra'yin, dan kita tidak melihat kepada satu pendapat atau ijtihadin, atau kepada satu ijtihad yusadimu nasan, yang bertentangan ia, yang menentang ia akan satu nas min nususihi, dari nas-nasnya syariah, atau yu'aridu, atau bertentangan ia akan satu dasar min usulihi, dari dasar-dasarnya syariah. Nah, ini maknanya. Artinya kata beliau, kalau pengen bersatu dia kembali kepada syariat Allah. Syariat mulai dari Nabi Adam yang sempurna hingga Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Kemudian kita menjaga syariat itu dengan mengamalkannya, menjauhkan atau membebaskan atau menjaga syariat dari susupan yang bukan syariat. Kita jangan berpegang kepada satu pendapat atau kepada ijtihad manapun yang bertentangan dengan nas-nas syar'i atau bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Pendapat yang aneh-aneh jangan kita ikuti kalau kita pengen bersatu. Itu kata beliau. Qala ta'ala, berkata ya Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. Telah mensyariatkan ya Allah untukmu dari agama akan ma yang telah mewasiatkan ya Allah dengan ma akan Nabi Nuh. Artinya syariat yang disyariatkan untuk kita sama juga sudah pernah disyariatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan alladzi yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi, dan ma yang telah kami wasiatkan dengannya ma akan Ibrahim dan Musa dan Isa. Apa isi syariatnya? An aqimud dina, bahwa tegakkan olehmu akan agama. Wala tatafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai dalamnya agama. Ini ayat ini beliau bawakan untuk mendukung bahwa syariat Allah itu satu ya. Cuma beda kadang di segi hukum-hukumnya di sana sini. Tapi pada dasarnya semua syariat itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada Rasulullah, bermula ini siapa? Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuwajjihuna. Itu mengarahkan ya Rasul akan kita an natadarasal Quran, akan bahwa kita mengkaji akan Quran. Wa natafahama maknahu, dan kita berusaha paham akan maknanya Quran. Lina'mala bimuqtadahu, agar kita mengamalkan dengan kehendaknya Quran. Kehendak pemahaman. Mana? Wahada bermula siapa ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam itu yuwajjihuna. Mengarahkan ia akan kita an natadarasul Quran, bahwa kita mengkaji akan Quran, wa natamahama wa natafahama, kita berusaha paham akan maknanya Quran, lina'mala bimuqtadahu, agar kita amalkan dengan kehendaknya Quran. Fa idza ma badara khilafun, maka apabila ma ziyadah. Fa idza ma badara khilaf, maka apabila muncullah oleh khilaf fi fahmihi, dalam memahaminya Quran, kad yuaddi, khilaf yang kadang-kadang membawa ilan niza, kepada perdebatan, permusuhan, perseteruan. Ya'muruna, niscaya memerintahkan ianya Rasul akan kita an natrukal bahasa, bahwa kita meninggalkan akan pembahasan. Wanakumu, dan kita bangun hatta tasfal qulub, hingga bersihlah oleh hati, watastaniral afkar, dan bercahayalah oleh pikiran. Ya,
Awada apa itu kita awada yang kembali, kembali. Ini maknanya begini. Ada kisah di depan. Ternyata ini beliau duluan mensyarah ya. Di depan ada dalil. Artinya ketika kita sedang pikiran nggak nyaman, sedang berselisih, jangan mengaji dulu, takut salah paham. Ketika pikiran sudah bersih, baru kembali mengkaji Quran agar pemahaman yang kita dapatkan bersih murni, tidak menyebabkan perselisihan. Itu lebih kurang ya. Wahada Rasulullah bermula ini, siapa ini Rasulullah alaihissalam itu yuwajihuna. Membimbing ia akan kita anna tadarasal Qur'ana akan bahwa kita mengkaji akan Quran. Fahama kita berusaha paham akan maknanya Quran. Lina'amala bimuqtadah agar kita amalkan dengan kehendaknya Quran. Fa'idha ma badara khilafun. Maka apabila muncullah oleh satu khilaf dalam pemahamannya Quran. Khilaf yang bagaimana? Kad yuaddi nahan kepada khilaf. Khilaf yang kadang-kadang membawa kia kepada perselisihan. Niscaya ya amruna memerintahkan ya Rasul akan kita anatrukal bahasa. Kita tinggalkan akan pembahasan pada kuma dan kita bangun dulu, pergi dulu menjauh hatta tasfal qulub hingga bersihlah oleh hati, watastaniral afkaru dan bercahayalah oleh pikiran. Panu'awidu kitab Allah maka kita kembali kepada kitab Allah Ta'ala bisidqin wa ikhlas dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Nah ini ada kasus di depan ini berarti ya. Kalau sedang nggak enak pikiran, galau itu jangan mengkaji, takut salah paham. Jadi kurang gitu. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari Jundaba. Anjundaba bin Abdullah dari Jundab. Ini nggak tahu nih Jundab nih gairu munsharif apa munsharif. Anjundab. Anjundab. Anjundab bin Abdullah. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala berkata ianya Jundub. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaikum qulubukum. Baca olehmu akan Quran selama berdamailah kepadanya Quran oleh hati-hati kamu. Kalau kalian lagi damai-damainya enggak berselisih, saling baca Quran. Fa idza ikhtalaftum, maka apabila kalian berselisih, faqumu anhu maka bangunlah kamu dari Quran, jangan mengkaji Quran bersama. Malah menyebabkan perselisihan. Wa hadza huwa alaihi salatu wasallam bermula ini. Itu, dianya ini itu Nabi alaihi salatu wasallam yahsimu maddatal khilaf. Itu menghilangkan ya Nabi akan maddah, maddah materi, materi penyebab perselisihan. Nah, berarti kitab ini modelnya berbeda ya. Beliau duluan menggambarkan, kemudian hadisnya, dalilnya selalu di depan. Nah, ini baru kelihatannya seperti itu. Jadi ini juga mengisyarah kepada hadis di depan yang akan kita baca bermula ini. Siapa ini Nabi alaihi salatu wasallam itu yahsimu. Menghilangkan ya Nabi akan penyebab khilaf. Penyebab perselisihan. Kapan ini terjadi? Hina da'a ashabahu ketika memanggilnya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi fi maradhi mautihi pada sakit wafatnya Nabi. Kenapa Nabi memanggil para sahabat? Liyaktubalahum kitaban agar menulis ya Nabi untuk mereka akan satu kitab la yadhillu ba'dahu abada yang tidak akan tersesat mereka sesudahnya. Nabi akan selama-lama. Artinya ini banyak panjang-panjang kisahnya. Jadi ketika Nabi sakit, Nabi meminta para sahabat utuni kitaban aktub lakum lan tadillu ba'di abada. Bawakan kepada kamu kita bersama tinta dalam riwayat yang lain agar aku tulis kepadamu sesuatu yang menyebabkan kamu tidak akan tersesat sesudahku. Ketika itu sahabat terbagi dua kelompok. Ada yang setuju untuk memberikan kertas, ada sahabat lain yang nggak setuju. Yang nggak setuju untuk memberikan kertas dan tinta kepada Nabi. Di antara sahabat yang tidak setuju, kalau kita baca dalam riwayat, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan hasbuna kitabullah, cukup kepada kita Al-Quran, semuanya sudah ada dalam Quran. Nabi sedang sakit gitu kan. Akhirnya Nabi marah, Nabi mengusir semuanya keluar dari rumah. Sehingga Ibnu Abbas menyatakan musibah terbesar itu musibah yang terjadi hari Senin, hari Kamis, yang menghalangi penulisan wasiat. Syiah memahami hadis itu, nah atas dasar itulah Syiah antara lain sangat marah kepada sebagian sahabat tadi, semacam Khalifah Umar kan Syiah nggak suka karena mereka termasuk dianggap menghalangi penulisan wasiat Nabi. Nah, panjang ceritanya, kita jangan membahas itu ya. Artinya di sini juga beliau menggambarkannya, cuma dalam artian ini Nabi sendiri yang tidak suka kepada perselisihan. Nah, coba kita lihat dulu. Bermula ini dianya ini, wahada bermula ini dianya ini yaitu Nabi
Nabi alaihissalam itu yahsimu, menghilangkan ia akan penyebab perselisihan. Hina da'a ashabahu, ketika memanggilnya Nabi akan sahabat-sahabatnya Nabi fi maradhi mautih, pada sakit mewafatnya Nabi. Kenapa Nabi memanggil yaktubalahum kitaban, agar menulisnya Nabi untuk mereka akan satu kitab. La yadhillu ba'dahu abada, yang akan tidak tersesatlah mereka sesudahnya kitab Nabi selama-lama. Falamma ikhtalafu, maka manakala mereka berselisih, orang yang ada dalam rumah Nabi itu berselisih. Ada yang setuju, ada yang mau memberikan kertas dan dawat, ada yang tidak. Hal yaktubu am aula yaktubu. Apakah akan menulisnya Nabi atau tidak menulisnya Nabi? Mereka berselisih, berselisih. Mazzakal kitab, merobek ya Nabi akan kitab. Ketika itu Nabi, kertas yang Nabi robek. Faqala, Nabi berkata, "Qumu anni, pergilah kalian semua dariku." Nabi mengusir itu. Nah, radian lahum, hal karena Nabi itu yang mencela bagi mereka. Jadiran, mencela juga, munabbihan, hal karena Nabi itu yang memberitahukan. Annal ikhtilafa sababul khusran. Wah, sungguh berselisih itu menjadi penyebab kerugian. Nabi mengusir semuanya. Walizalik, karena ini terjadi, Nabi nggak sempat menulis wasiat. Karena Ibnu Abbasin, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqulu, berkata yanya Ibnu Abbas. Inna radhiyata kulla radhiyah. Sungguhnya musibah, seluruh musibah itu mahalama, yang menghalangi ianya ma baina Rasulillah, antara Rasulillah alaihi salatu wasallam, wa baina ayyaktubalahum, dan di antara bahwa menulisnya Nabi untuk mereka akan kitab itu. Nah, apa musibah itu? Mikhtilafihim wa laghtihim, dari perselisihan mereka dan berisiknya mereka pada teriak-teriak. Ketika itu sahabat terbagi dua kelompok, ada yang setuju untuk Nabi menulis, ada yang tidak. Nah, itulah penyebab. Bahkan kasus itu sampai sekarang masih kan. Itu penyebab berselisih antara sunnah dengan syiah juga sampai sekarang. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini kisah hadis oleh Imam Bukhari. Wa hadza huwa alaihi salatu wasallam yubayyinu fi hadisil bab. Bermula ini dianya ini, bermula ini Nabi, huwa, bermula ini, huwa, dianya ini, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam itu yubayyinu, menjelaskan ya Nabi fi hadisil bab, dalam hadis ini, hadis ke-9 ini, anna halakal umam kana bisabab ikhtilafihim fi dinihim. Wasuk kehancuran umat itu ada ia dengan sebab berselisih mereka pada agama mereka. Idza khalafu ma ja'a bihi anbiya'uhu, karena menyalahi oleh mereka akan apa yang datang dengannya oleh nabi mereka. Penyebab umat hancur itu karena menentang para nabi, enggak dengar, enggak patuh kepada nabi, dengan berbagai macam alasan. Tentunya ada alasan yang benar, ada alasan yang dibuat-buat. 19, al-khatru fit tiba'il hawa, bahaya dalam mengikuti hawa nafsu. Sedikit lagi. Wal baliyatu kulul baliyah ayyakun al-hamilu alal ikhtilaf, dan bermula musibah, seluruh musibah itu bahwa adalah pendorong kepada berselisih dalam agama itu al-masalih wal ahwa, kemaslahatan, maslahatan pribadi kelompok, hawa nafsu, wal ainada, keras kepala, wal baghya, dan aniaya. Inilah yang musibah terbesar bila pendorong kita untuk berselisih dalam agama itu kemaslahatan pribadi masing-masing. Karena mengikuti hawa nafsu, karena ingkar, aniaya, jahat, zalim. Semua bikin kelompok masing-masing. Walidha, karena itu najidu kitab Allah, kita mendapati akan kitab Allah Ta'ala, yukhriju amsalaha ula'id nas, mengeluarkan ianya kitab Allah akan perumpamaan mereka manusia, manusia alladzi yusirunal khilaf, yang membangkitkan oleh mereka akan perselisihan dalam agama. Wayuridun, dan mereka menginginkan ayyaj'alul muslimin, bahwa menjadikan oleh mereka akan kaum muslimin syi'an, berkelompok-kelompok, firakan, berfirqah-firqah, ahzaban, berkelompok-kelompok juga. Jadi di sini beliau menyatakan kita melihat kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu mengeluarkan orang-orang yang suka memprovokasi umat, merusak agama, pengen memecah belah kaum muslimin. Mereka itu dikeluarkan oleh kitab Allah dari kalangan kaum muslimin. Mereka nggak dianggap kaum muslimin. Itu maknanya. Karena ini kita dapati akan kitab Allah Ta'ala itu mengeluarkan dia kitab akan semisil mereka manusia. Manusia mana? Yusiru, mereka yang suka membangkitkan akan khilaf dalam agama. Mereka yang menginginkan bahwa mereka jadikan akan kaum muslimin syiah, berkelompok-kelompok, firakan, sama ahzaban. Najiduhu yukhrijuhum, kita mendapati akannya kitab Allah, yukhrijuhum, mengeluarkan ianya kitab akan mereka, min dairatil Islam, dari wilayah Islam. Mereka nggak dianggap kaum muslimin.
Wa yubarri'u minhum nabiyahul Mustafa, dan membebaskan ianya Quran dari mereka kelompok tadi akan nabinya Al-Mustafa alaihi salatu wasallam. Artinya mereka yang suka mengacaukan umat Islam, yang suka membuat kelompok-kelompok perpecahan, mereka bukan Muslim, Nabi juga bukan bagian dari mereka. Fayaqulu, maka Allah berfirman, Innalladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang memecah belah orang mereka akan agama mereka. Wa kanu syi'a, adalah mereka itu berkelompok-kelompok. Lasta minhum, bukanlah engkau wahai Rasulullah dari mereka dalam sesuatu. Engkau bukan bagian mereka, mereka bukan bagian dari dirimu. Innama amruhum ilallah, hanya saja bermula perkara mereka itu kepada Allah. Summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian nanti memberitahukan yang Allah kepada mereka dengan apa yang adalah mereka itu mereka kerjakan. Di akhirat nanti mereka, Allah akan menjelaskan kepada mereka bahwa perbuatan mereka itu sangat buruk. Al-An'am. Wal khatru innama yakmunu fi hadan nu' minal ikhtilaf. Bermula bahaya hanya saja tersembunyi hanya bahaya dalam ini macam dari perselisihan. Bermula bahaya hanya saja tersembunyi ianya bahaya dalam ini kelompok dari perselisihan. Perselisihan alladzi la yahtakimu, yang tidak tunduk ianya perselisihan ila burhan kepada dalil. Wala yansa'u ila hujjah, yansa'u, dan tidak mengikuti ia kepada dalil. Jadi perselisihan yang bahaya lebih kurang. Perselisihan bahaya, perselisihan yang tidak berdasarkan dalil. Nah, itu. Wahadal ikhtilafu huwaladzi kana sabab halakil umam, dan bermula ini perselisihan itu, dianya ini perselisihan itulah alladzi, yang ada ia menjadi sebab hancurnya umat. Wa ilaihi yushiru, dan kepada ini perselisihan mengisyarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli, dengan sabdanya Nabi. Innama ahlakal ladzina min qablikum, hanya saja binasalah orang-orang sebelum kamu, kasratu masailihim, oleh banyaknya permasalahan mereka, banyaknya pertanyaan mereka. Waktilafim, banyaknya perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Jadi perselisihan yang bukan berdasarkan dalil, menentang nabi misalkan. Bahwa alladzi yuhadziru minhul Qur'an, bermula ini perselisihan itulah alladzi yang mewaspadai darinya oleh Al-Qur'an. Biqaulihi, dengan ucapannya Quran, firman Allah, wala takunu kalladzi tafarraqu, dan janganlah kamu itu seperti orang-orang yang mereka memecah belah, waktalafu, dan mereka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dari sesudah ma yang datang kepada mereka oleh keterangan. Walladzi yu'akkidu hadza, dan bermula alladzi yang menguatkan ia akan ini, itu qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, "Wama tafarraqal ladzina utul kitab", tidaklah bercerai-berai oleh orang-orang yang mereka diberikan akan Alkitab, illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali sesudah ma yang datang kepada mereka oleh keterangan. Artinya perselisihan yang diancam, perselisihan yang sudah nyata kebenaran, orang masih berselisih. Ya. Amal khilafun nasyi'u an dalil, adapun khilaf yang terjadi ia berdasarkan dalil. Wa yastanadu ila aslin, dan bersandar ianya khilaf kepada asal. Artinya khilaf tentang furu' biasanya ya. Khilaf-khilaf yang timbul berdasarkan dalil masing-masing, bersandar kepada asal. Falaisa huwal maksud fil bab, maka bukanlah dianya khilaf itu al maksudah. Maksudah khabar laisa, falaisa huwal maksudah, maka tidaklah dianya khilaf itu yang dimaksudkan dalam bab ini. Di anahu khilafun fil huru, karena khilaf yang didasarkan kepada dalil masing-masing itu khilaf dalam cabang. Falaisa fil usul, bukan ianya khilaf pada usul. Wa khilafun laisa min sya'nihi ay yuhdisal firqata wasyatata fi sufufil ummah. Bermula khilaf itu tidak adalah dari sifatnya khilaf itu membuat ia akan perpecahan dan kekacauan dalam saf-saf umat. Mestinya berselisih itu hal biasa. Berselisih itu sifatnya tidak harus memecah belah. Boleh saja berselisih, tapi kita tetap bersatu. Berselisih dalam pemahaman selama berdasarkan dalil mestinya nggak apa-apa, kata beliau. Khilaf tidaklah dari sifatnya khilaf itu membuat ia akan perpecahan dan kekacauan dalam saf umat. Bal huwa unwanu murunatit tasyri'. Bahkan dianya khilaf itu tanda lembutnya syariat. Wa hurriyatir ra'yi fihi, dan tanda kebebasan berpendapat dalamnya syariat. Dhamna qawaidihi, di dalam kandungan kaedah-kaedahnya syariat, wa ususihi, dan dalam asas-asasnya syariat. Artinya mestinya perselisihan itu justru menunjukkan kemajuan umat. Umat itu berpikir kan, selama berdasarkan dalil, tidak menyebabkan
perpecahan, mengacaukan umat. Bahkan tanda agama Islam itu agama yang lembut, agama yang bebas berpendapat, selama masih dalam kaedah-kaedah umum syariat, belum keluar dari syariat. Warumzul istiqamah lil ummatil lati la taqbalu an ta'mala illa bima taqadat annahu haqqun wa sawabun. Rumzun bahkan dianya perselisihan itu simbol istiqomah. Simbol istiqomah bagi umat yang tidak menerima ia bahwa beramal ia kecuali dengan apa yang mengiktikat ianya umat bahwa sungguhnya sesuatu itu benar. Itu juga menunjukkan bahwa umat ini lurus, dia yakin benar baru mau mengamalkan satu ajaran selama dia meyakini dalilnya benar. Makanya orang berselisih habis-habisan selama memiliki dalil. Bahkan dianya perselisihan itu rumtul istiqomah, simbol keistiqomahan umat. Umat yang tidak menerima ia bahwa beramal ia kecuali dengan sesuatu yang yakin dianya umat bahwa sesuatu itu benar dan benar. Qoma alaihi dalil dan sesuatu yang tegak di atasnya sesuatu oleh dalil. Dalil alladzi iktana'an bihi yang tunduk ianya umat dengannya dalil, warajahathu dan menguatkan ianya umat akannya dalil. Artinya ini menunjukkan perselisihan di bidang fikih, maksudnya di bidang cabang itu menunjukkan umat ini berpikir hidup pikirannya nggak mau tunduk kecuali kepada sesuatu yang dalilnya jelas. Jadi selama orang masih memiliki dalil yang jelas, jadi pendapatnya diakui. Mudah-mudahan seperti itu. Wala'alla khairu ma nastadillu bihi ala hadzal makna. Mudah-mudahan sebaik-baik ma yang kita jadikan dalil dengannya ma kepada ini makna itu ma yang meriwayatkan akannya ma oleh Imam Bukhari. Apa dalilnya? Kalau berselisih terhadap furung itu nggak masalah. Nah, ini kata beliau. An Abdillah dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an annahu bahwa sungguhnya Abdillah bin Mas'ud sami'a rajulan mendengar oleh beliau seorang laki-laki ia qara'u ayatan yang membaca ia akan satu ayat seorang laki-laki membaca satu ayat sami'an nabiyya yang mendengar ianya Abdillah bin Mas'ud akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ia qara'u khilafaha membaca ya Nabi akan sebaliknya qiraah tadi. Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang laki-laki baca Quran baca ayat beda dengan bacaan Nabi. Ini bukan fa'akhad. Kenapa fa'akhad? Ini fa'akhad tuh berarti ya. Mungkin kisahnya, hadisnya jadi ini ucapan. Tadi gaib, ini sekarang jadi mutakalim ini. Fa'akhad tuh biade. Ini mestinya begini. Maka aku pegang tangannya laki-laki tadi. Nah, ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud mendengar seorang laki membaca satu ayat. Di mana beliau mendengar Nabi membaca ayat itu berbeda dengan bacaan laki-laki tadi. Fa'akhad tuh biade. Nah, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Maka aku mengambil di tangannya laki-laki. Fantalak tubi, aku pergi dengannya laki-laki ilan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengambil laki-laki tadi, menariknya, membawa ke Nabi, mengadukan. Fafi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fa tuhu. Maka aku memberitahukan akan laki-laki itu bahwa bacaannya salah. Fa'araftu fi wajihil karohah. Maka aku mengetahui pada wajahnya laki-laki akan kebencian. Laki-laki itu gak suka diprotes. Dia merasa bacaannya juga benar. Mungkin laki-laki itu juga mendengar Nabi membaca seperti itu. Faqala. Nah, ini berarti singkat nih hadis ini. Beliau singkat. Atau ada riwayat yang lain yang panjang, tapi ini singkat. Kemudian keduanya, Ibnu Mas'ud dan laki-laki itu sampai kepada Nabi. Ketika itu Nabi menyatakan, Kila koma muhsin. Kedua kalian itu benar. Faqra'a maka baca oleh kalian berdua la takhtalifu. Janganlah kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlaku. Karena orang-orang yang ada sebelum kamu mereka berselisih maka mereka pun binasa. Artinya Nabi membenarkan keduanya ternyata benar. Ini artinya khilaf yang berdasarkan dalil bukan khilaf sebenarnya, nggak apa-apa. Fa'innahu maka bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam aqarra ikhtilafahuma mengakui ya, Nabi akan perselisihan keduanya dalam qiraah. Nabi mengakui nggak apa-apa, dua-duanya benar. Kenapa? Li'annahu ikhtilafun an dalil karena khilaf itu khilaf dari dalil. Wa yastanadu ila aslin dan khilaf yang bersandarkan kepada asal, ada dalilnya. Apa asal itu? Hawa nuzulul Qur'ani ala lahjatin iddatin min lahajatil Arabi. Dianya asal yang khilaf tadi bersandar kepadanya. Turunnya Al-Quran di atas lahjah-lahjah yang banyak. Dari lahjah-lahjah Arab. Ada gaya bahasa, kan? Gaya kiroah. Apa namanya lahjah itu? Ya lahjah memang lahjah Arab itu. Makanya kiroah itu ada kiroah sab'ah ya. Ada wadduha, ada wadduhe. Jadi itu lebih kurang. Jadi nggak apa-apa. Fa inna ma nahahum an ikhtilafi ba'da wuduhid dalil. Hanya saja melarang ya Nabi akan mereka dari berselisih sesudah terangnya dalil. Wabayanil hujjah sesudah bayannya hujjah.
Wadzalika la yakunu illa an hawa. Demikian perselisihan sesudah terang dalil itu tidak ada ia kecuali berdasarkan hawa nafsu. Afadal hadis memberikan faedah oleh hadis ini, annal hajja yajibu fil umri marratan. Oh, ini kita luar panjang banget syarahnya ya. Masya Allah, satu hadis ini udah berkali-kali saya baca belum selesai-selesai. Termasuk syarah yang panjang. Padahal hadis ini tentang haji. Memberi faedah oleh hadis annal hajja yajibu fil umri marratan wahidah ala man tawaffarat lahu asbabuh wa tahayyat lahu subuluh. Bahwa sungguh haji itu wajib hanya haji dalam seumur sekali saja kepada orang yang sempurna baginya orang oleh sebab-sebabnya haji, wa tahayyat dan telah siap baginya orang oleh jalannya haji. Wa malakan nafaqatal lazimata dan telah memiliki akan nafkah yang wajib. Kesimpulan, hadis ini menyatakan haji wajib seumur sekali. Nah, seumur sekali jangan. Artinya gini, jangan tiap tahun. Apalagi sekarang memang susah untuk haji, haji tiap tahun ya. Lagian ada yang lebih biaya haji bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara banyak yang kesusahan kan. Nah, itu. Artinya kalaupun mau haji ya 5 tahun sekali. Haji haji setahun sekali, itu pun bagi orang yang lengkap syarat rukunnya sudah benar-benar mampu. Ya, sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.